Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video tutorial penggunaan e-learning untuk dosen prodi pendidikan matematika. Dalam video kali ini saya akan menyampaikan tentang langkah-langkah penggunaan fitur lesson yang berfungsi ketika pembelajaran yang diberikan adalah pembelajaran terstruktur yang bersyarat. Sebelum kita masuk ke bagian lesson, Bapak Ibu silahkan siapkan dulu skenario pembelajaran seperti yang saya tampilkan berikut ini. Baik, misalnya kita di sini memiliki skema pembelajaran yang dimulai dari misalnya dengan materi aturan turunan, kemudian setelah materi aturan turunan ini dilanjutkan dengan evaluasi aturan turunan yang berisi soal berkaitan dengan materi pertama. Kemudian jika mahasiswa bisa melewati soal ini, maka dia akan lanjut ke materi aturan rantai. Setelah materi aturan rantai, maka lanjut masuk ke evaluasi aturan rantai dan lesson pun berakhir. Akan tetapi akan berbeda hasilnya jika pada evaluasi aturan turunan misalnya mahasiswa belum berhasil menyelesaikannya, maka mahasiswa tidak bisa lanjut ke materi berikutnya, tetapi akan dikembalikan ke materi yang pertama. Begitu pula ketika mengerjakan evaluasi aturan rantai, jika belum berhasil akan kembali ke materi aturan rantai. Setelah mahasiswa berhasil melewati tes yang terakhir atau evaluasi yang terakhir ini, maka mahasiswa baru bisa mengakhiri lessonnya. Jadi untuk menyusun lesson, sebaiknya Bapak Ibu siapkan dulu materinya dan juga siapkan soal evaluasinya. Dalam hal ini saya menyiapkan soal evaluasi berbentuk pilihan ganda sehingga sistem akan otomatis mengoreksi atau memberikan penilaian terhadap jawaban mahasiswa sehingga sistem juga dapat langsung memberikan keputusan apakah mahasiswa itu lanjut ke tahap berikutnya ataupun harus dikembalikan ke tahap sebelumnya. Baik, di sini misalnya saya akan memasang di mata kuliah kalkulus 1. Ini akan saya edit pada topik yang belum digunakan untuk memberikan contoh. Pertama-tama ini saya hide dulu supaya tidak terlihat oleh mahasiswa proses pengisiannya. Kemudian add an activity or resource. Kemudian kita pilih di sini lesson. Untuk lessonnya sendiri bisa kita beri nama dengan misalnya seperti ini. Kemudian di bagian description bisa ditambahkan deskripsi. Kemudian di sini di bagian appearance ada progress bar bisa ditampilkan sehingga mahasiswa tahu sampai mana progresnya. Kemudian kita save and return to course. Untuk mengisinya, mengisi lesson ini sendiri, kita klik pada bagian lesson yang telah kita siapkan. Kemudian kita tambahkan berdasarkan skenario tadi, maka kita akan memberikan materi terlebih dahulu. Jadi kita akan tambahkan add a content page. Materi pertama yaitu tentang aturan turunan. Di sini yang akan saya pasang adalah materi yang sudah berupa bahan tayang. Jadi akan dipasang secara dengan embed gitu. Jadi disematkan. Baik, misalnya ini adalah materi pertama. Untuk bagian aturan turunan, saya akan publish to the web. Kemudian embed. Jika sudah pernah di-embed, maka link ini tinggal di-copy. Tapi kalau belum pernah di-embed, maka di sini akan ada tombol publish. Silahkan diklik saja oleh Bapak Ibu.
Kemudian untuk menempelkan embed, kita klik toggle di sini, klik edit HTML, kemudian paste dengan frame yang kita atur ukurannya. Baik, misalnya ingin ditambahkan perintah, misalnya seperti ini, update, akan muncul perintah di atas bantai yang tadi. Kemudian description ini harus diisi, ini halaman apa, kemudian jamnya boleh kita kosongkan dulu atau kita isi dengan next page, save page. Kemudian tadi berdasarkan skenario kita, jadi berdasarkan skenario setelah materi evaluasi, kemudian materi lagi dan evaluasi, kita pasang di sini halaman untuk evaluasi. Jadi add question page, kita pilih multi choice supaya bisa dikoreksi otomatis oleh sistem. Tetapi jika Bapak Ibu ingin memilih yang lain, maka misalnya dengan sini ada beberapa essay, matching, multiple choice, numerical, short answer, true, false. Jadi di sini adalah tipe-tipe pertanyaan yang bisa langsung dikoreksi oleh sistem. Misalnya kita di sini pilih multiple choice, ada question page, kemudian di sini page title-nya, evaluasi, aturan turunan, misalnya seperti ini. Kemudian page content-nya, misalnya tadi sudah kita siapkan pertanyaannya. Nah, untuk equation sendiri, biasanya Bapak Ibu saya menggunakan snipping untuk mengambil equation yang sudah saya tulis atau saya siapkan di MS Word. Seperti ini, kemudian di copy, dipasang ke halaman soal tadi. Seperti ini misalnya. Kemudian pilihan jawabannya sesuai dengan yang kita siapkan. Di sini saya contohkan ada 3 pilihan jawaban. Yang salah satunya benar tentu saja. Nah, jika misalnya ini adalah jawaban yang salah, Ibu bisa berikan komentar atau respon yang akan otomatis diterima oleh mahasiswa. Seperti ini diberikan respon. Maka jamnya di sini adalah aturan turunan. Jadi dia akan kembali ke materi aturan turunan. Kemudian ini ketika jawabannya benar, kita berikan komentar akan lanjut ke materi berikutnya. Kemudian kita siapkan misalnya ada jawaban ketiga, klik saja answer 3. Oke, tambahkan pilihan jawaban dengan komentar yang sama seperti jawaban yang A atau yang pertama, karena sama-sama jawaban yang salah. Dan jamnya kita atur ke aturan turunan, kemudian kita save page. Berikutnya kita akan menambahkan lagi di sini halaman konten. Di sini tentang aturan rantai. Lagi di sini saya akan memasang embed atau
lihatkan PPT yang telah disiapkan. Dan dipasang di sini. Update. Dan sudah. Oke, jamnya kita akan masuk ke evaluasi berikutnya, tapi kalau settingnya belakangan ini juga bisa. Saya akan perhatikan setelah ini, save page. Seperti ini, nama page-nya aturan rantai. Kemudian kita add the question page. Multi choice, page title, evaluasi, aturan rantai. Pasang soal yang sudah kita siapkan. Seperti ini misalnya. Kemudian pilihan jawabannya, di sini saya akan memasang 2 pilihan jawaban saja. Pertama ini benar. Kemudian pilihan kedua, pilihan jawaban yang salah. Untuk pengaturan jawaban benar salah itu sebenarnya ada di jamnya. Kalau kita jam dia di next page, maka berarti dia benar. Tapi kalau misalnya dia salah, berarti kita kembalikan dia ke page berikutnya. Nah, sekarang saya akan perlihatkan bagaimana kita mengatur dari urutan ini. Jadi kita setting di sini kan. Ini untuk yang pertama, ketika dia sudah mempelajari aturan turunan next page, maka dia akan masuk ke evaluasi, atau kalau kita mau berikan nama khusus di sini, jadi dia jamnya setelah kita beri nama semuanya, di sini kita beri jamnya langsung ke evaluasi aturan turunan, save page, jadi kelihatan di sini prosesnya. Nah, kemudian untuk yang dievaluasi, ini kan jawaban benar ada pilihan kedua. Ini kita berikan dia atau kita setting jamnya atau lompatnya adalah ke, ingat jam itu di setting di jawaban yang benar di sini. Kita masuk ke aturan rantai kalau dia sudah benar, dan kalau dia masih salah kembali ke aturan turunan. Bisa dilihat di sini. Kemudian kita setting di aturan rantai. Setelah masuk aturan rantai, mahasiswa akan diarahkan jam ke evaluasi aturan rantai save page. Di sini sudah bisa dilihat sampai tahapan yang ketiga. Nah, yang terakhir, ketika sudah selesai evaluasi aturan rantai, kan ada 2 pilihan. Jadi kalau misalnya diambil pilihan pertama atau pilihan yang benar, ini answer 1 adalah jawaban yang benar, maka jamnya end of lesson. Jadi di sini akan menandai berakhirnya lesson aturan materi bab 3 tentang turunan. Kemudian, tapi kalau dia masih salah, maka kita kembalikan dia ke materi aturan rantai seperti ini. Kemudian save page. Nah, di sini bisa dilihat Bapak Ibu, di sini adalah skenario kita. Jadi ini langkah pertama, kemudian ini page berikutnya apa. Setelah itu di dalam page evaluasi ini kita akan lihat ada 3 pilihan dan hanya satu yang bernilai benar, sehingga kalau yang memilih satu ini dia akan lanjut ke materi aturan rantai, kemudian setelah mempelajari materi lanjut ke evaluasi, dan jika memilih jawaban yang benar di evaluasi, dia akan menuju akhir dari pembelajaran atau lessennya telah selesai.
Baik, di sini kita bisa lihat preview dari apa yang dilihat oleh mahasiswa. Kemudian di sini mahasiswa perlu mengklik di sini di tombol aturan turunan, dan ini adalah soal yang kita berikan. Kalau misalnya jawabannya benar, kemudian submit. Ini adalah respon yang kita simpan, maka dia bisa continue. Nah, kemudian dia mempelajari aturan rantai. Nah, setelah selesai mempelajari aturan rantai, masuk ke soal ini, dan misalnya mahasiswa menjawab salah, itu jawaban yang kedua. Kemudian di submit. Nah, maka di sini responnya adalah jawaban salah, pelajari kembali materi aturan rantai. Kalau dia klik continue, dia akan kembali ke materi aturan rantai. Nah, setelah mempelajari materi ini lagi, dia akan kembali ke halaman soal, dan kemudian misalnya memilih jawaban benar adalah yang ini. Lesson telah selesai. Continue, maka congratulations, end of lesson reach. Jadi sudah selesai. Seperti ini Bapak Ibu untuk penggunaan lesson di e-learning Simare. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Selamat mencoba dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.